Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilin Septiana Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 49 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwa kita sebagai seorang pendidik harus dapat menerapkan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, Ingmadio Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun keinginan, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro juga disebutkan bahwa pendidikan harus berpihak pada anak. Maka seorang pendidik harus bisa memahami dan melayani berbagai bentuk kebutuhan anak yang berbeda-beda dengan dapat menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Dalam kegiatan belajar di kelas, maka murid diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat lebih aktif dalam mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya disebutkan bahwa seorang pendidik harus dapat menuntun kodrat anak. Dalam menuntun anak harus dapat mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai minat dan bakatnya, tetapi tetap harus diberikan arahan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro juga disebutkan bahwa seorang pendidik diibaratkan sebagai tukang kebun atau petani pendidikan. Sedangkan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang cukup, serta tangan dingin seorang petani, maka biji jagung itu mungkin akan tetap tumbuh namun tidak akan optimal. Yang terakhir, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro disebutkan mengenai pendidikan budi pekerti, di mana budi pekerti, watak atau karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Pendidikan budi pekerti ini sangat penting bagi anak untuk bekal mereka hidup di masyarakat. Kemudian bentuk implementasi di sekolah antara lain: yang pertama, dengan menyelenggarakan pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan iptek. Di sini menyesuaikan dengan kodrat zaman anak. Kedua, dengan menyediakan pilihan ekstrakurikuler yang sesuai minat dan bakat murid. Dalam hal ini menyesuaikan dengan kodrat alam anak. Dan yang ketiga, dengan penanaman budi pekerti atau karakter murid. Antara lain penerapan 5S: senyum, sapa, salam, sopan dan santun,
kedisiplinan, cinta tanah air, dan religius. Dalam hal ini dapat diterapkan melalui kegiatan pembiasaan setiap hari di sekolah. Nah, dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara pasti ditemui beberapa tantangan. Antara lain, kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai budi pekerti bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah juga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Kurangnya kerjasama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah mengenai pengembangan bakat dan minat anak untuk dapat mencapai tujuan belajarnya. Seorang pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan teknologi sehingga diharapkan mampu menuntun murid ke arah yang lebih baik. Adapun solusinya, antara lain, sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan parenting untuk orang tua murid sebagai upaya menyelaraskan pemikiran dan pemahaman tentang nilai budi pekerti. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua murid bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan anak yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir, sebagai seorang pendidik harus senantiasa dapat mengembangkan kompetensi dirinya melalui kegiatan pengembangan diri seperti diklat, seminar, workshop, dan sebagainya. Sekian pemaparan dari saya mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, memimpin perubahan, memajukan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.